Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait akuntansi investasi. Kita masih menggunakan sumber buku Keisho, Wigan and Warfield. Saya izin share screen. Hmm. Ya, kemarin kita telah bahas bagaimana perlakuan terkait equity investment, kita juga belajar terkait debt investment, bagaimana perlakuannya, bagaimana pendekatan dengan menggunakan fair value, kemudian bagaimana pendekatan dengan ekuitas. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah membahas bagaimana terkait impairment. Nah, kemudian untuk pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas terkait recycling adjustment. Saya share screen dulu. Kita akan membahas recycling adjustment dan nanti kita akan bahas bagaimana terkait derivatif sekilas ya teman-teman. Nah, jadi terkait recycling adjustment ini adalah adjustment yang dilakukan secara berulang. Nah, misalnya kemarin kita pakai akun fair value. Nah, ini sekilas saja kita akan berulang lagi di tahun selanjutnya fair value tersebut disesuaikan. Tetapi teman-teman yang harus diperhatikan, when a company sells securities during the year, double counting of the realized gain or losses in comprehensive income can occur. Jadi bisa terjadi double counting. Nah, untuk menghilangkan risiko tersebut, kapan terjadinya double counting ini? Itu terjadi ketika suatu perusahaan itu mereport unrealized gain or loss. Unrealized gain or loss, saya sambil coret-coret ya teman-teman ya. Unrealized gain or loss in other comprehensive income di dalam suatu laporan income statement. Laporan comprehensive income bukan income statement. Jadi laporan comprehensive income kan ada bagian terakhir itu other comprehensive income (OC). Nah, kemudian dan itu selain itu juga report these gains or loss as part of net income in the current period. Nah, bagaimana kita lihat modelnya yang recycling ini? To ensure that gain and loss are not counted twice when a sale occurs, a reclassification adjustment is necessary. Jadi harus ada reklasifikasi, adjustment reklasifikasi yang dilakukan. Bagaimana bentuknya kita langsung contohnya ya teman-teman ya. Jadi untuk mengilustrasikan recycling adjustment, itu kita lihat misalnya OpenAG memiliki dua HFCS, teman, debt investment. Ingat kalau HFCS ada sellingnya, kalau HFC doang otomatis otomatis pakai amortized cost. Tetapi kalau HFCS dia tetap amortized cost, tetapi di akhir tahun atau akhir periode dilakukan penyesuaian dan fair value. Yang mana perubahannya atau perbedaannya dengan fair value masuk. Ya, betul. Masuk ke unrealized holding gain on loss, yang itu masuk sebagai bagian dari equity. Nah, ini kita lihat contohnya HFCS ini ketika akhir tahun 2021, amortized cost-nya ada 200.000. Nah, ingat, ini kumpulan seperti ini ada Lehman, ada Woods, berarti ini bentuknya portofolio teman-teman ya, dengan strategi yang sama. Fair value-nya secara total lebih tinggi, ini 240. Sehingga ada unrealized holding gain loss-nya 40. Ini seperti contoh sebelumnya ya teman-teman. Previous fair value adjustment 0 sehingga ada penyesuaian fair value pada akhir tahun periode 2021 yakni 40.000. Jurnalnya sebagaimana kita tahu ada fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss. Logiknya kemarin sudah kita bahas. Kita punya tercatat 200, tapi fair value-nya 240. Sehingga kita mengakui yang namanya seperti harus meningkat nih catatan kita. Supaya dari 200 menjadi 240, otomatis ada akun fair value adjustment senilai 40.000. Supaya nilai debt investment kita naik dari yang sebelumnya 200 ke 240. Lawannya apa, Pak? Lawannya unrealized holding gain atau gain or loss juga boleh. Yang mana itu bagian dari ekuitas karena ini HFCS. Kemudian
Open ceritanya ini mereport net income di tahun 2021 itu 350. Sehingga ada selain net income ini ya, net income di sini 350. Net income dari mana, Pak? Normal, kita sebagaimana sebelumnya kita bahas net income itu tentu teman-teman dari penjualan, kemudian dikurangi harga pokok penjualan, kemudian other income, nah kemudian yang lain-lain ya income yang lain, sehingga ketemu net income 350. Nah, ditambah other comprehensive income berupa unrealized holding gain or loss senilai 40, sehingga comprehensive income 390. Nah, 31 Desember di 40.000 itu ditutup, teman-teman. Setelah laporan income statement ini ditutup. Jadi unrealized-nya sebelumnya kredit di debit 40, kemudian diakumulasikan pada OCI, yang mana ini akan menjadi bagian dari ekuitas. Accumulated OCI senilai 40.000. Nah, sehingga di laporan posisi keuangan akan muncul di bagian ekuitas ini, teman-teman. Accumulated OCI. Itu lawanannya apa, Pak? Lawannya fair value adjustment yang tadi di debit menambah nilai debt investment. Kemudian ceritanya tahun berikutnya 2022 Open menjual Lehman bondnya. Ada dua ya, ada Lehman sama satunya lagi lupa saya. Lehman ini dijual senilai 105.000. Nah, kemudian caranya gimana? Iya, karena dijual kita dapat cash senilai 105. Kemudian debt investmentnya ini tertulis ini, teman-teman. Nah, ini debt investmentnya itu tetap tertulis pada amortized cost-nya senilai 80.000. Dicatatnya tetap amortized cost-nya. Karena fair value kan berubah tiap tahun. Ingat, ini adalah ya HFCS, sehingga tetap amortized cost, tapi tiap tahun disesuaikan dengan fair value. Sehingga di sini amortized cost-nya adalah 80, sehingga cash pada debt investment senilai 80. Kemudian ada kita mencatat ini, teman-teman, gain on sale of investment senilai bedanya sisanya atau 25. Inilah mengapa jadi terlihat double counting. Di sebelumnya udah ada 40.000, kemudian tahun ini jadi 25.000 ada gain lagi. Nah, kemudian perlakuannya bagaimana? Nah, kemudian perlakuannya itu seperti double countingnya itu seperti dihapus melalui satu kesatuan journal adjustment fair value di akhir tahun. Itu udah otomatis nanti akan menghapus double counting itu. Kemudian, this illustration shows the computation of the change in the fair value adjustment. Nah, berarti kan tadi Lehman udah dijual. Berarti tinggal Wood. Nah, cost-nya 120, tetap cost, amortized cost. Bisa aja dia itu amortize, bisa aja karena at par ya tetap sama angkanya. Ingat, untuk debt investment, seperti bond payable kemarin ya. Kalau at par berarti tetap selama 5 tahun misalnya maturitasnya. Kalau di bawahnya ya di amortize naik, naik, naik tiap tahun. Sedangkan fair value-nya 155, sehingga ada gain loss-nya 35. Nah, setelah 35, dilihat dulu di catatan di laporan posisi keuangan kita. Previous fair value-nya, yakni adalah 40.000. Sehingga mikirnya dari minus 40.000, mau dinaikkan menjadi 35.000. Nah, sehingga, mohon maaf, dari dari 40.000, dari 40.000 ini bukan minus ini. Tadi kan kemarin setahun sebelumnya kan naik 40.000. Dari naiknya 40.000 tahun kemarin, sekarang naiknya cuma 35.000. Ya kan? Sehingga perlu diturunkan senilai 5.000. Diturunkan, Pak. Berarti kalau sebelumnya yang namanya debt investment itu normal, saldonya di debit, diturunkan berarti perlu penurunan fair value adjustment di kredit senilai 5.000. Lawannya apa? Masih sama. Nilai holding gain or loss. Equity 5.000. Gitu, teman-teman. Secara umum kalau seperti ini nanti udah otomatis mengurangi yang double counting itu. Gitu, teman-teman. Sehingga kalau ini laporan posisi, laporan komprehensif income-nya, misalnya ada income 720, yang mana itu adalah include 25 dari gain yang sebelumnya dia menjual Lehman. Kemudian ditambah other comprehensive income senilai 5.000. Sehingga comprehensive income-nya 715.
Nah, itu teman-teman, eh ini teman-teman, ini untuk seperti biasa. Nah, kemudian 5.000 yang tadi unrealized holding gain loss-nya kan tadi di sini debit ya teman-teman ya 5.000. Ini seperti biasa ditutup pada accumulated other comprehensive income. Gitu. Sehingga unrealized sebelumnya debit di kredit. Itu teman-teman. Ini notes to financial statement-nya untuk menjelaskan bagaimana perlakuan tadi ya, recycling adjustment ya tadi. Nah, kemudian yang model yang kedua, setelah recycling adjustment, tadi ya sekilas karena udah sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini kita akan membahas terkait transfer between categories. Jadi, ternyata ini IFRS itu membolehkan transfer antar kategori, teman-teman. Nah, sebelumnya misalnya trading, kemudian jadi HFC misalnya ya. Nah, ketentuannya apa? Transferring an investment from one classification to another should occur only when the business model for managing the investment change. Jadi yang di depan pertama kali kita ketemu kan kita ngomongin terkait ini bisnis modelnya mau gimana, di help atau mau dijual belikan. Nah, kemudian dia itu maunya nyari untungnya atau maksudnya nyari pembayaran bunganya atau dia itu nyari capital gain-nya. Nah, ini sebenarnya rare ya, jarang sebenarnya. Dan ketentuannya ternyata di sini kalau ada perubahan antar kategori, misalnya tadi ya, dari trading ke held for collection itu ketentuannya prospectively at the beginning of the accounting period. Jadi prospektif dimulai seperti awal tahun. Di tahun ini, misalnya menjadi HFC sebelumnya trading, ya HFC dianggap dari awal tahun ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Contohnya, British Sky Broadcasting Group ini memiliki portofolio debt investment sebelumnya diklasifikasikan sebagai trading. Nah, kemudian, nah, ingat kemarin itu trading itu adalah untungnya itu dari interest rate change. Ketika interest rate naik, banyak apa namanya atau misalnya ketika interest rate naik, otomatis nanti nilai nilai dari debt-nya kan turun. Nah, kalau turun gimana? Hold gitu, misalnya nggak di trade. Kalau interest rate turun, nilai pasarnya naik, berarti kemudian dijual kayak gitu, trading. As a result, it account for this investment as fair value. Kenapa fair value? Ya, karena ini adalah trading. Sehingga karena fair value tiap 31 Desember diakui ketika masuk laba rugi, ketika ada fair value adjustment, perbedaan antara tercatatnya dengan fair value di lapangan atau di pasar. Ya, di sini ceritanya 31 Desember 2021, debt investmentnya 1.200, kemudian perlu ada di fair value adjustment di lapangan lebih mahal 125.000 sehingga carrying value yang baru di 31 Desember 2021 menjadi 1.325. Gitu teman-teman. Kemudian as part of its strategic planning process completed in the fourth quarter. Jadi pada kuartal keempat 2021 ternyata British Management ini memutuskan untuk move. Strateginya berubah. Sebelumnya aktif. Why aktif? Karena kalau trading itu harus aktif. Bahkan harian, 2 hari, mingguan, kayak gitu. Tapi kalau yang ini berubah menjadi itu a helpful collection strategy. Jadi lebih pasif, nunggu bayaran bunga tahunan, setengah tahunan, seperti itu. Untuk debt investment. Logiknya gimana, Pak? Ya misalnya ini bunganya turun-turun gitu, atau bunganya naik-naik sehingga value dari debtnya kalau diperjualbelikan rugi. Ya udah kita nunggu bayaran bunga aja daripada dijual. Makanya kita hold aja, nggak usah dijual belikan. Misalnya gitu. Kemudian ketika terjadi seperti ini, tadi ketentuannya di teman tadi itu aturannya dengan prospektif, tidak usah retrospektif. Sehingga perubahannya menjadi cukup debt investment pada fair value adjustment ketika 1 Januari tahun 2022. Debt investment pada fair value adjustment senilai 125.000. Dapat dari mana 125.000? Nah, tadi kan awalnya kan debt investment, kemudian fair value adjustment-nya itu nempel kayak gitu ya, biasa seperti biasa, sehingga netnya menjadi 1.325.
Karena prospektif, ini tempelannya langsung dijadikan satu, teman-teman. Sehingga menjadi satu kesatuan yang sebelumnya itu fair value kita mencatatnya, penambahannya, diubah fair value-nya ini di debit, di kredit menjadi debt investment. Berubah senilai 125.000 itu menjadi debt investment. Sebenarnya ya, jumlahnya ya sama-sama aja. Sama menjadi ini 1325. Gitu. Kan tadi di akhir tahun gini teman-teman. Ingat kemarin jurnalnya ketika terjadi peningkatan ini kan jurnalnya kayak gini. Fair value pada unrealized ya kan ya. Unrealized ya kan. Unreal gini aja lah susah nulisnya. Unrealized senilai 125 ya kan. Nah, kemudian di tahun selanjutnya itu pada 1 Januari ini ternyata berubah menjadi normal, menjadi HFC, sehingga fair value ini sudah diangkut ke depan secara prospektif sehingga diakui menjadi satu kesatuan akun debt investment. Sehingga fair value ini di sini dikredit, langsung menjadi debt investment di debit. Nah, kemudian kita akan membicarakan diskusi terkait derivatif ini, teman-teman. Ini sebenarnya udah pernah kita bahas di sebelumnya. Derivatif itu adalah instrumen keuangan yang turunan, merupakan turunan value dari value asalnya. Jadi nempel turunannya dari ordinary share, bond, komoditas, aset, atau apapun itu bentuknya. Kemudian tiga tipe dari derivatif itu adalah forwards or financial futures, option, swap. Nah, forward. Jadi untuk ke depan itu bagaimana nih? Itu apakah dia masih supaya menjaga kualitas dia tetap di harga tertentu memiliki forward. Kemudian option supaya dapat harga membelinya tetap di harga tertentu memiliki option. Misalnya gitu. Swaps supaya aman bisa dipindah kayak gitu. Nilai misalnya nilai kan bunga itu di pasaran berubah-ubah. Supaya bunga di pasarnya tetap gitu. Ada kontrak swap. Ini yang menggunakan derivatif ya ada producer, consumers, spekulan atau arbitrasi. Kita lihat contohnya. Basic principle-nya. Prinsip dasarnya itu recognize derivative in the financial statement as assets and liability. Jika sudah ada angkanya atau sudah bisa didefinisikan berapa besaran derivatif itu harus diakui teman-teman di dalam aset pada laporan posisi keuangan. Kalau nggak ada, misalnya belum tersedia ya nggak bisa diakui. Misalnya, contohnya kamu punya option untuk membeli share seharga 50 saat ini. Kemudian saat ini itu Juli. Kemudian di akhir tahun di laporan keuangan tiap periode harga share-nya juga masih 50 gitu. Jadi masih belum ada perubahan kayak gitu. Jadi itu tidak perlu dicatat, tapi perlu di state di laporan catatan laporan keuangan. Kemudian report derivative at fair value normal, kemudian recognize gain loss during resulting from speculation in derivative immediately in income, langsung income ya dari derivatif teman-teman nggak masuk OC. Kemudian reports gain and loss resulting from hedge transaction differently depending on the type of hedge. Jadi kalau hedge untuk melindungi nilai, misalnya teman-teman punya aset gitu, ketika punya kontrak lindung nilai itu ada yang langsung masuk other income, ada yang masuk other comprehensive income. Nanti kita lihat. Nah, kita lihat contoh yang pertama untuk call option. Nah, spekulasi ini teman-teman. A call option gives the holder the right but not the obligation to buy shares at the present price. This price is often referred to as the strike price or the exercise price. Jadi teman-teman ketika memiliki call option, misalnya ini contohnya di sini kita lihat ya. Assume a company purchase a call option contract punya kontrak call option pada pada 2 Januari 2022 ketika Laredo share-nya Laredo yang mau dibeli itu diperjualbelikan at 100 per share. Kemudian eh, call optionnya itu adalah 1000 share to purchase 1000 share. Kemudian ketika saat itu
Laredo per share-nya 100% udah ya. The option expirasinya expire-nya sampai 30 April 2022. Jadi sekitar 4 bulan ya. Ya, sekitar 4 bulan. The company purchased the call option for 400 and makes the following entry. Jadi sebuah perusahaan itu membeli opsi beli terkait share perusahaan Laredo pada harga 100 per share. Pada harga 100 per share itu terjadi pada tanggal 2 Januari. Kemudian tapi dia belum punya duit misalnya ceritanya ya si perusahaan ini. Aku maunya belinya April gitu, tapi aku mau di harga ini karena aku sekarang belum punya duit. Ya udah aku beli call option dulu deh gitu. Call optionnya harganya ternyata 400 untuk 1000 share ini. Ya udah dicatat sebagai aset teman-teman, ngeluarin cash karena beli call option, kemudian mencatat aset call option senilai harga belinya di sini 400. Kemudian ini sekilas saja sekilas intinya call option itu ada nilai intrinsiknya yang mana itu dari perubahan misalnya share-nya tadi harganya 30. Harganya berapa ya tadi? Share-nya harganya 100, kemudian berubah jadi harganya 110, nah itu intrinsic value. Atau time value, berarti time value ini sisanya. Karena waktunya tadi membelinya di Januari, bisa jadi belinya di Maret ada risiko naik gitu. Time value itu ya nilai yang kamu bayarkan ketika pas membeli tadi. Itu, teman-teman. The intrinsic value is zero pada tanggal 2 Januari karena market price-nya ya sama masih belum berubah masih 100. Nah, tapi kalau time value-nya ketika saat itu di Januari 400. Time value-nya berapa di April? Ya semakin habis pastinya normally semakin habis. Karena kan dia habisnya kontraknya di tadi ingat di April ya. Kalau April udah nggak bernilai kalau optionnya. Itu normally turun. Gitu teman-teman, sehingga additional datanya yang terkait ini, tadi kan belinya 2 Januari, ternyata 31 Maret itu per share-nya itu naik jadi 120 dan agak turun di 16 April. Nah, time value of call option ya tentu turun ya teman-teman ya, ini semakin turun semakin habis. Ini udah mendekati due date 30 nanti pasti akan semakin habis. Kemudian ketika ada peningkatan menjadi 120, maka that is the company can exercise the call option and purchase 100 share from Bird Investment pada harga 100, padahal saat itu adalah 120, sehingga it gives the company gain. Sebenarnya ada gain bagi company 20.000. Dapat dari mana, Pak? Harganya kan 120 nih saat itu pada saat 31 Maret kali lembar share-nya 1000 berarti kan 120.000 di sini. Kemudian dan harga belinya punya hak option senilai 100 kali 1000 kan 100.000. 120 dikurangi 100 ketemu 20.000. Keuntungan yang mana langsung diakui ke dalam income. Ada income nih teman-teman. Call option pada unrealized holding gain or loss yang mana itu masuk income senilai 20.000. Kemudian market price itu indicate, oh ini harga time value-nya ya. Time value-nya pada tanggal 31 Maret otomatis karena tadi ya, awalnya 400 pasti turun-turun ketika mendekati due date-nya, expiring date-nya 400 itu. Ketika 400 turun menjadi 100 di sini teman-teman, berarti nilai call option-nya turun teman-teman. Secara secara time value-nya. Berarti call option tadi apa normalnya di aset? Debit, sehingga dikurangi 300 di kredit. Nah, kebalikannya apa Pak? Sama, dicatat pada unrealized holding gain on loss, yang mana langsung masuk income, senilai 300. Sehingga kalau teman-teman pada laporan 31 Maret, nanti dia itu posisi call option-nya udah naik teman-teman. Sebelumnya tadi 400 di 2022 Januari tanggal 2 ditambah 20.000 tapi dikurangi 300 sehingga pada 31 Maret angkanya menjadi
20.100 angka call optionnya. Tadi ya teman-teman ya. Ditambah 20.000 dikurangi 300. Kemudian ceritanya, eh, 16 April tadi sebagaimana di tabel, ternyata harga per share-nya ini berubah dari 120 di Maret menjadi 115. Cukup turun ini teman. Turun cukup nggak terlalu banyak sih. Nah, harus dikurangin ini call optionnya. Nguranginnya berapa? Ya tinggal teman-teman kurangkan. 120 dikurangi 115. Ini kan berarti berkurangnya 5.000 di sini teman-teman. 5.000. Sehingga call optionnya dikurangi. Senilai eh, berapa? 5.000. Ingat, debit ya kalau option tadi karena sebagai aset dikurangi berarti dikredit senilai 5.000. Langsung diakui income senilai 5.000 yang mana itu masuk ke iya betul other income pada laporan comprehensive income. Kemudian yang lain itu selain intrinsic value juga ada yang ingat ada time value, time-nya udah mepet semakin ke 30 April turun lagi, otomatis call option di sini ceritanya informasinya turun dari 100 menjadi 60 sehingga perlu dikurangin call option di kredit senilai 40. Sehingga teman-teman ini summary-nya 400. Nah, awalnya kemudian pada perjalanannya 31 Maret naik lagi jadi 20.000 dari intrinsik, tapi dari sisi time-nya turun, time value-nya jadi 300 sehingga 20.100 sisanya. Kemudian April turun lagi 5.000 karena tadi jadi 115, turun lagi secara time value juga 40 sehingga in total pada 16 April nilai call-nya in total 15.060. Kemudian jika perusahaan mengexercise call option tersebut, mengexercise itu ada dua nih sebenarnya. Dia itu menjual call option itu atau dia itu menggunakannya untuk membeli share, kemudian langsung share-nya tersebut dijual atau dimiliki juga bisa. Ceritanya ini misalnya untuk memudahkan pemahaman, yang pertama ini langsung dijual call option-nya. Sehingga fair value-nya langsung dijual. Karena dijual sebelumnya debit, di kredit ya senilai teman-teman senilai 15.060. Nah, kemudian oh iya iya betul betul. Ha. Nah, kemudian ketika dijual ini teman-teman hati-hati. Cash yang didapat itu sesuai ini nggak dijual ini berarti teman-teman. Ini digunakan untuk membeli. Nah, digunakan untuk membeli, tapi harga belinya ini nggak tertulis di sini, teman-teman. Harga belinya apa ini, teman? Nah, harga beli maksudnya ini nggak tertulis di sini sebenarnya ada ini pencatatan untuk membeli share-nya. Saya keluar cash, kemudian share-nya berapa yang diperoleh kayak gitu. Asetnya, equity investment-nya. Tapi ini nggak dicatat di sini. Intinya, ketika dia itu harganya 115 tadi, ya kan? Aduh, ini jelek jadinya. Kemudian kamu belinya cuma boleh boleh beli seharga cuma 100, berarti kan tadi kan ada 15 bedanya nih teman-teman di 16 April kali 1.000 share. Nah, ketemu cash yang untung lah seperti cash kembalian dari itu pembelian itu kayak diskon beli semacam diskon beli share-nya itu 15.000 sehingga cashnya yang udah keluar 115 dikembaliin lagi 15.000. Call optionnya karena udah di exercise hilang di catatan dan sisanya masuk either itu loss ataupun itu gain teman-teman. Loss on settlement of call option masuknya kayak gitu. Nah, kemudian effect on income. Jadi di income-nya itu ada efeknya. Jadi pada tanggal 31 Maret di income-nya itu naik tadi ya 200 plus 200 minus 300 sehingga ada masuk ke net income tadi. Karena tadi kan nggak masuk OCI tapi langsung masuk other income ya, berarti masuk ke net income segini. Kemudian ketika 16 April masuk ke net income segini,
Ketika settlement masuk ke net income minus segini. Itu teman-teman. Itu terkait call option, contohnya contoh dari derivative instrument itu call option. Ini teman-teman baca sendiri terkait perbedaan tradisional dan derivative financial instrument. Nah, misalnya ini terkait valuasi. Tradisional instrumen itu ya instrumennya tok gitu. Kalau eh, derivatif ya, dari turunannya bedanya apa? Value-nya kalau tradisional itu share price-nya ya tercatat share price times the number of share. Jadi harga harga price-nya, harga share-nya dikalikan lembar sahamnya. Kalau yang derivatif tadi, option tadi, itu lebih ke change share price-nya. Ada perubahan share-nya tadi. Baru mendapat nilai intrinsik gitu. Kalau nilai waktu kan time value tadi kan sesuai dengan harga belinya. Ini teman-teman seperti itulah kurang lebihnya, ini perbedaannya teman-teman baca sendirilah. Kemudian sekilas kita akan membahas terkait lindung nilai atau hedging, teman-teman. Hedging itu the use of derivative to offset. Nah, penggunaan derivatif bentuknya apapun itu untuk mengoffset, untuk untuk mengantisipasi negatif impact dari perubahan interest rate ataupun foreign currency exchange rate itu digunakan hedging atau lindung nilai. Nah, lindung nilai ini ada dua yang pendekatan yang diperbolehkan, fair value boleh sama cash flow boleh. Apa itu Pak? Kita lihat contohnya ya. Fair value itu digunakan a company use a derivative to hedge offset the exposure to change in the fair value, namanya fair value, of a recognized asset or liability or of an unrecognized commitment. Nah, lebih jelasnya kita lihat contohnya. Pada 1 Desember 2022, Hayward Tire Fabrikator ini memiliki inventory 1000 apa ini tires itu ban. Iya ban. Kemudian harganya bannya 200 per tire. Nah, ada risiko nih tire-nya ini gimana ini kalau ternyata eh, impairment loss macam-macam lah untuk mengantisipasi fair value-nya tetap aman, dia menggunakan lindung nilai atau hedge. Nah, Hayward records the inventory on its statement of financial position-nya itu 200.000. Dari mana? Ya, 1000 kali 200. 1000 tire kali harga saat itu. Kemudian, until Hayward sell the tires, the company is exposed to the risk that the value of the tire inventory will decline, bisa turun, yang teman-teman udah belajar di impairment ya kemarin. Kemudian, Hayward wish to hedge, ya, melindungi nilai its exposure to fair value decline. Jadi supaya tetap harganya aman di 200 yang dia dapatkan. Kemudian untuk menjaga hal tersebut 31 Maret uh, the fair value of the inventory has declined 10%. Nah, inventorinya tadi kan 200.000, ini decline 10%, sehingga 20.000. Nah, Hayward records the following entry for the tire inventory. Nah, teman-teman perhatikan. Ternyata nih di sini teman-teman. Oh, keterusan tadi ya. Sebelum ke ini, tadi yang sampai sini ya, ada yang kelewat satu slide ternyata. Nah, hedge supaya dia itu melindungi nilai supaya aman di angka 200.000. Bentuknya apa? Dia membuat kontrak di sini. To hedge, untuk melindungi dari resiko ini, Hayward locks in the value of the tire pada saat 2 Januari 2023. Di lock harganya dengan cara ini Hayward designed the option as a fair value hedge of the entire inventory. This put option, which expires in 9 months. Kenapa ini 9 months? Ini tergantung perkiraan seberapa lama perusahaan si Hayward ini bisa menjual tire-nya dalam hal ini. Sehingga dia membuatnya itu perkiraan itu cukup 6 bulan, nggak usah lama-lama. Karena semakin lama ya pasti semakin mahal. Gitu.
Jadi ketika 9 bulan, ini dia udah dia memperkirakan udah bisa menjual tire-nya. Nah, 6 bulan ini memberikan hak kepada Hayward option untuk menjual 4.000 pounds of rubber at the price of 50 per pound. Jadi dia itu seperti semuanya itu diamankan, dilindungkan nilainya. Coba ini 50 kali 40.000 kan 200.000. Sama dengan harga inventory yang dia punya 200.000. Nah, kalau nggak terjual semuanya sampai 9 month, ya diaman harganya. Nah, kemudian ceritanya, since the exercise price equals the current market price, no entry. Jadi ketika terjadi lindung nilai di situ, kontrak lindung nilai itu nggak ada entry yang dilakukan saat itu. Karena harganya ketika saat itu juga dijual kan, ya harganya ya segitu, gitu. Harganya masih berapa tadi? Masih seharga 200, belum turun. Hedge itu ya aman apabila harganya itu turun gitu, nggak 200. Nah, ini ceritanya ini harganya turun 10% di 31 Maret. Pak, apa bisa naik? Ya bisa aja naik, teman-teman. Ya hedgingnya kalau naik ya jadinya nggak untung dia si Hayward. Nah, ceritanya ketika turun Hayward ini records. Nah, records. Kemudian records-nya itu bentuknya kayak bad debt, teman-teman. Dia kan aset inventory. Di aset inventory berupa tire tadi. Tire, T aja lah ya. Kemudian ketika turun 20, ini kita masukkan ke allowance to reduce inventory fair value. Senilai 20. Karena ini kredit, ini nanti lawannya di sini nih, allowance. Nah, tire 200. Kemudian allowance-nya ini minus 20 ya, teman-teman ya. Ini jadi netnya sebenarnya jadi 180. Nah, tetapi ini masuknya unrealized holding gain or loss, masuk income 20. Kayak gini. Ini nilai hedge-nya kemudian gimana? Nah, nilai hedge-nya ini ketika dia itu punya eh, turun harga tire-nya, dia itu nggak rugi. Kalau di sini kan rugi nih teman-teman. Rugi senilai ini awalnya, senilai unrealized holding gain 20.000. Nah, karena dia punya kontrak hedge, dia ruginya ini dihapus teman-teman. Dihapus di kredit senilai 20.000. Sehingga muncul put option berupa tadi 20.000 senilai kerugian yang terjadi pada tire dia yang diagunkan, bukan yang diagunkan, yang diasuransikan tadi, yang dilindungi nilainya tadi. Muncul put option 20.000. Ketika yang pertama tadi, ingat yang di sini kan nggak muncul karena harganya masih sama 200. Ketika turun harganya 10%, baru muncul aset put option. Sehingga karena current asetnya net di sini inventorinya ada 180, put optionnya 20.000. Di laporan posisi keuangan nggak mempengaruhi sebenarnya teman-teman. Karena masih penurunannya masih sama sesuai dengan nilai hedge-nya yang dilindungkan. Kemudian itu fair value, jadi basisnya fair value. Nah, ini yang kedua ini basisnya itu cash flow. Nah, ini model yang kedua, cash flow hedge. Kapan kita gunakan? Kita lihat contohnya. Pada 22 September, eh, Alitcan Limited anticipated purchasing mengantisipasi 1.000 metrik ton aluminium pembelian ya. 1.000 metrik ton dari aluminium pada Januari 2023. Dia itu pengen beli, alhamdulillah, di Januari 2023. Nah, tapi dia itu udah berencananya dari September 2022. Concern that price of aluminum will increase. Ada kemungkinan nih harga aluminiumnya itu naik. Nah, ini penting nih teman-teman. Seperti akhir-akhir ini kan misalnya nih, sebagai perusahaan, misalnya Pertamina nih, melihat increase kemungkinan misalnya perang masih berlanjut sehingga harganya masih naik, harga minyak bumi. Nah, itu dia membuat kontrak yang mana dia itu bisa membeli eh, seharga berapa seperti itu. Itu salah satu bentuk lindung nilai juga sebenarnya. Kemudian
Alit dalam cerita ini wants to hedge the risk, resiko aliran tadi, that it may pay higher price for inventory in January 2023. Sehingga untuk melindungi tersebut, eh, si ini membuat, kalau tadi ini membuat future contract. Ini salah satu bentuk hedge. Terserah ya namanya future lah, apalah gitu. Ini salah satu bentuk lindung nilai. Option lah gitu sama aja. Cuman biasanya memang kalau future ini ke depan, kalau option ini opsi untuk menjual ya. Tadi contohnya tadi menjual kepada eh eh, tadi menjual barangnya yang nggak laku. Kalau ini misalnya ini future kontrak untuk aman membeli aluminium seharga tertentu. To purchase 1000 metric ton aluminium, harganya di sini yang diinginkan. Nah, ini this contract price is good until the contract expires in January. Jadi ekspirasinya pada Januari 2023. Nah, the underlying for this derivative is the price of aluminium. Alit entered into the future contract on September. Assume that the price to be paid today for inventory be Alit in January is the spot price, equal the contract price. Jadi ketika berkontrak tersebut 1.550 per ton tadi harganya, itu sama tulisannya dengan harga pada 1 September. Nah, sehingga there is therefore no entry is necessary pada tanggal 1 September. Pada 1 September nggak perlu entry karena spot price-nya saat 1 September itu sama dengan kontrak price-nya, yakni 1.550 per ton. Gitu, sehingga di sini future ininya hedge-nya ini nggak ada nilainya. Future kontraknya belum ada nilainya. Pak, gimana Pak kalau berbeda, udah dari awal berbeda, ya bisa aja teman-teman mencatat nilainya di sini, asetnya, future-nya, bisa plus, mungkin mungkin juga bisa minus, gitu teman-teman. Kemudian pada 31 Desember, tadi kan September, di Desember pas laporan keuangan. Nah, the price for January deliver of aluminium, belinya 31 Desember untuk dikirimkan 1 Januari, ini ceritanya itu 1575 teman-teman, naik ini. Tadi kan harganya di sini 1550, naik 25, 1575. Sehingga ada entry untuk record increase in the value of future contract. Sebelumnya 0, di entry future contract senilai 25.000. Perbedaan dari 75 1575 dikurangi 1550 kali tonnya tadi 1000 sehingga 25.000. Lawannya apa? Unrealized holding gain loss yang mana itu masuk ekuitas 25.000. Ya teman-teman di sini hati-hati, di sini masuknya ekuitas teman-teman ya. Karena apa? Karena bedanya, ingat kemarin teman-teman pas belajar di debt investment sama equity investment, kalau trading itu langsung masuk income. Kalau trading masuk ke income gitu atau other income. Tapi kalau HFC yang collection atau HFCS ya, yang sebenarnya maunya di collection itu normally masuk ke ekuitas atau OCI. Gitu. Nah, dia mau membeli aluminium, sebenarnya dia itu nggak dijual, berarti teman-teman masih mau di hold, sehingga dia diibaratkan seperti held, ditahan, gitu. Sehingga masuk OCI. Tapi kalau yang tadi, yang dia penjual ban tadi kan memang dijual dia barangnya, sehingga dia langsung masuk other income. Tapi nanti OCI ini bisa aja berubah ketika dia aluminiumnya dijual langsung, dijual juga gitu, nggak masuk OCI. Gitu teman-teman. Kemudian pada 1 Januari, lead mengexercise menerima, berarti ketika menerima barang, ini jurnal normal, berarti ada aset inventory masuk, aluminium senilai 1575, kemudian cash yang dibayarkan 1575, dicatat dulu kayak gini. Kemudian ada diskon gitu ya, diskon cash pengembalian, cashnya dikembalikan 25 sehingga ketika dia di exercise nilai future contract hilang 25. Seperti itu teman-teman.
Ini teman-teman kemudian pada cash flow-nya keberadaan hedge ini anticipated cash flow wish to fix cash paid for inventory 1550. Actual cash flow-nya tentu bayar 1575, kemudian ini ada diskon, kemudian finalnya sama yang dibayar. There are no income effect at this point. Nggak ada income effect, teman-teman. Sehingga aman. Alit accumulate in equity the gain on the future contract as part of OC. Jadi masuk OC karena masih belum diperjualbelikan. Gitu. Kemudian until the period when it sells the inventory. Ketika dijual masuk trading nggak jadi held tadi, held for collection lagi si aluminiumnya, itu baru diakui sebagai other income yang tadinya sebagai OC. Gitu kita lihat contohnya. Asumsikan Alit memproses aluminium jadi menjadi barang jadi diproses. Kemudian total cost-nya misalnya total ya 1.700 ini. Nah, 1.700 dapat dari mana, Pak? Ini maksudnya udah include dengan 1.550 di sini, teman-teman. Misalnya ditambahkan biaya langsungnya. Kalau teman-teman belajar accounting, ada biaya ininya, biaya tukangnya, biaya overhead-nya juga yang bisa langsung masuk. Sehingga langsung masuk di sini harga pokok penjualannya 1.700. Nah, kemudian dia ceritanya si Allied ini, Allied menjualnya di Juli 2 juta. Sehingga si Allied seperti penjualan biasa, cash diperoleh pada sales senilai 2 juta. Nah, COGS 1.700 pada inventory 1.700. Ini teman-teman belajar di cost accounting lah. Udah tau lah di akun penjualan ini. Dari mana inventorinya tadi. Itu. Kemudian ketika sudah diperjualbelikan, otomatis loss yang sebelumnya masuk, gain yang sebelumnya masuk pada OC di sini, nah ini 25.000 ini, itu ditutup teman-teman, dihilangkan. Sebelumnya kan di kredit tadi ya, di sini. Di sini di kredit nih teman-teman. Pak, ini kok nggak ditutup di accumulated OC? Ya karena tidak tidak ini teman-teman, ya tidak di akhir tahun yang pelaksanaan yang ini baru di tahun berjalan. Ini ceritanya ketika tidak ditutup, nah sehingga di sini langsung unrealized holding gain or loss equity. Nah, ini masuk COGS teman-teman, baru masuk COGS senilai 25.000. Gitu, teman-teman. The gain on the future contract which are reported as part of other comprehensive income now reduce cost of goods sold. Nah, ya sebenarnya teman-teman boleh aja nih mereduce cost of goods sold di sini, atau sebenarnya teman-teman tetap di sini nulisnya aku nggak mau COGS Pak, mau jadi unrealized gain, itu ya boleh sama aja. Nanti kan masuk other income juga sama yang sama-sama keduanya ini masuk ke income statement. Itu sama aja. Tapi kalau yang OC itu kan other comprehensive income yang mana dia masuk ekuitas sehingga nggak subject to tax. Itu beda. Jadi ini berubah. Itu teman-teman masuk OI bisa, masuk COGS bisa. Itu teman-teman, apa ini learning objective yang ketujuh. Nah ini sekilas saja teman-teman baca sendiri ya. Ini ada embedded derivatif misalnya convertible bond. Convertible itu seperti kita belajar sebelumnya itu kan hybrid. Dia itu bond tapi bisa dikonversi. Two parts, debt security, ada bentuknya debt, kemudian opsi untuk dikonversi menjadi common stock. Itu di akuntansi dicatat sebagai single unit, tidak menjadi 2 unit. Kemudian ini teman-teman baca sendiri ini tambahan-tambahan ini. Apa ini? Oh ini ada lagi nih teman-teman. Kita lihat contoh swap nih. Nah, contoh populer sebelum minum dulu.
Derivatif tadi kita udah bahas option, udah bahas future. Kemudian tadi gimana melindungi nilai suatu perusahaan. Kita lihat contoh yang swap ini teman-teman. Gimana nih swap? Ini kita lihat. A swap is a transaction between two parties in which ada dua pihak nih. First party promise to make a payment to the second party. Kemudian similarly, the second party promise juga to make a simultaneous payment to the first party. Nah, kita lihatlah contohnya biar nggak bingung ya teman-teman. In most case, large money center seperti bank-bank ini itu bisa menjadi bisa mendatangkan dua pihak tersebut. Itu misal yang berkontrak tersebut, tentu dia akan mendapatkan keuntungan dari situ. Kita lihat contohnya. Asumsikan bahwa si Jonas AG itu menerbitkan 1.000 bond, nilainya bondnya 1 juta. 1 juta bond, 8%. Nah, ini bunganya 8%. Jones record this transaction sebagai ini. Karena dia diterbitkan, dia mendapatkan cash pada bond payable. Ingat. Nah, to protect against the risk of loss. Risk of loss apa? Nah, Jones hedge the risk of a decline in interest. Ini teman-teman. Decline interest rate by entering into a 5-year interest rate swap contract. Jadi dia itu untuk hati-hati terhadap resiko decline interest rate-nya, itu dia membuat kontrak 5 tahun. Sesuai dengan bondnya tadi 5 tahun. Kayak gitu. Memang kenapa kalau ada decline interest rate, ketika terjadi decline interest rate, teman-teman, otomatis itu dalam tanda kutip jadi susah untuk si Jones untuk menjualnya. Ya, kita lihat contohnya. Nah, agreementnya, agreementnya itu, eh agreementnya si Jones, Jones will receive fixed payment at 8% based on one million amount. Jadi, tapi Jones will pay variable rate. Ya, tadi rate-nya itu kalau pasar kan berubah-ubah nih. Si Jones itu takut nih pasarnya itu rate-nya itu berubah-ubah sehingga dia membuat kontrak dengan pihak ketiga counterpartnya untuk menjamin harga rate-nya dia dibayarin 8% itu. Kayak gitu. Supaya dia punya duit yang aman untuk membayar kepada investor senilai 8%. Kayak gitu. Ini contohnya di gambar ini. Si Jonas di sini. Nah, ini Jonas. Jadi dia itu di sini. Nah, Jonas pay variable rate. Ya ini belum tentu 6,8 juga. Jadi variable rate bisa macam-macam. Tetapi dia receive fixed rate senilai 8%. Sehingga selalu ada 8% yang akan dia bayarkan kepada bond investor. Kayak gitu. Macam-macam ternyata ya teman-teman ya, di dunia ini. Kemudian asumsikan that Jones enters into swap on January. Pada 2022 membuat swap dengan third party. Nah, pada saat itu bunganya itu sama, the same date as the issuance of the debt. The swap at this time has no value, therefore no entry necessary. Sehingga karena bunganya sama, itu ya nggak ada yang dicatat oleh si Jones. Kemudian ini seperti biasa ketika akhir tahun 2022 Jones membuat pembayaran seperti biasa interest expense pada cash. Nah, kemudian ternyata di akhir tahun itu ceritanya market interest rate have declined substantially. Ini teman-teman. Kenapa si Jones ini penting membuat swap tadi? Dia itu sebenarnya udah menganalisis kayaknya nih gitu. Kayaknya akan turun nih market rate. Nah, padahal di kontraknya aku dengan bond investor itu 8%. Wah, rugi dong. Aku harusnya misalnya market rate turun 6,8% di ceritanya ini. Aku harus bayar 8%. Wah, aku rugi dong gitu. Ya udah aku membuat swap gitu dengan third party yang tadi di sini.
supaya aman aku tetap dapat 8% dari dia gitu. Supaya uang 8% ini aman aku membayarkan kepada investor. Kayak gitu. Nah, tapi ya belum tentu jadi ini untung teman-teman ya kalau turun. Kalau naik ya sebenarnya Jonas rugi juga. Jadi ya plus minus bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Dalam cerita ini tuh misalnya Jonas berani membuat swap karena udah ada kemungkinan benar-benar mau naik ini, mau turun ini apa namanya bunganya sehingga dia rugi. Sehingga kita kembali di sini ceritanya benar-benar turun nih. Nah, kemudian si Jones receive fixed rate 8% karena udah membuat swap tadi. Sehingga dia tapi membayarnya dia si Jones 6,8%. Sehingga ada perbedaan dari 80.000 ke 68.000. Seperti diskon yang dia dapatkan yang sebelumnya bayarnya kepada bond investor itu adalah 8%. Karena market rate-nya itu jadi cuma 6,8%, dia dapat diskon kembalian dari third party-nya senilai cash. Ya, perbedaannya 80 kurangi 68, 12.000. Ya, begitu swap teman-teman. Ya, bisa aja nih, swap itu ya tadi yang saya ceritain, bisa aja nggak untung, tapi ya bukannya ini ya malah nambel bisa aja. Itu. Kemudian, in addition, a market appraisal indicates that the value of the interest rate swap has increased 40.000. Tadi kan sebelumnya nol karena sama-sama di titik swap kontrak di sini itu adalah sama-sama 8%. Tadi mana ya? Di sini sama-sama 8%. Tapi ketika terjadi di akhir tahun kan jadi untung nih sebenarnya. Nah, kemudian 5 tahun atau masih sisa kan tadi 5 tahun, sisa 4 tahun ke depan gimana gitu. Sehingga ada kontrak swap nilainya dia gitu, punya semacam senjata aset yang dia punya swap kontrak kepada third party yang bisa diperjualbelikan. Nah, ketika dinilai oleh appraisal di sini nilainya 40.000. Kan tadi siang 4 tahun bisa aja nih tahun pertama 10.000, tahun kedua maksudnya 10.000 selama 4 tahun. Karena tadi terbukti di tahun pertama udah untung di sini dia cash 12.000. Ini ceritanya appraisal seperti ini sehingga ada swap kontrak pada unrealized holding gain or loss yang mana itu masuk income senilai 40.000. Because interest rates have declined, the company records a loss and a related increase in its liability as follow. Karena tetapi juga ketika terjadi swap kontrak ini sebenarnya dia itu juga ada mengakui loss juga teman-teman. Dia harus bayarin bunga 8%, tapi tadi kan dia bayarnya dia sebenarnya pasarnya 6,8%, tapi dia bayarnya 8% kayak gitu. Dia tetap mengakui apa namanya lossnya tadi itu relate dengan value of appraisal tadi. Langsung dibalik aja lah intinya kayak gitu kalau teman-teman bingung. Jadi unrealizednya sebelum debit, ya sebenarnya kredit di debit, kemudian nilainya ke bond payable 40.000. Sehingga di laporan posisi keuangannya ada swap kontrak 40.000, bond payable-nya nambah jadi 1 juta, jadi 1.040.000. Ya semacam amortisasi gitulah teman-teman ya. Kemudian di laporan income statement-nya nggak mempengaruhi, dia tetap 68.000. Nah, ini teman-teman terkait investasi ini disclosure-nya ya ada keduanya teman-teman sebenarnya. Ada cost atau carrying amount, ada amortized cost, dan juga fair value-nya. Of all financial instrument must be reported in the notes to the financial statement. Harus ada tertulis, meskipun kalau di laporan posisi keuangannya misalnya pakai fair value doang. Tetapi harus ada catatan yang lengkap di notes to financial statement-nya. Supaya investor itu bisa melihat ketika mau mengambil keputusan terhadap perusahaan. Ya ini yang lain teman-teman lihat sendiri. Itu kurang lebih teman-teman
pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.